Pidato Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi pada upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2025. Tema acara ini adalah partisipasi semesta, wujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati para pimpinan perguruan tinggi, para dosen dan tenaga kependidikan, para guru, para pegawai dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Yang saya hormati Dharma Wanita Persatuan, yang saya banggakan para pelajar, mahasiswa, seluruh insan pendidikan Indonesia yang saya cintai. Hari ini kita memperingati Hari Pendidikan Nasional 2025 dalam suasana penuh harapan. Namun lebih dari sekedar seremoni, peringatan ini mengajak kita untuk berhenti sejenak, memandang dunia dengan jujur dan bertanya, kemana arah kita sedang melangkah? Kita hidup dalam dunia yang tengah menghadapi tantangan luar biasa. Tantangan-tantangan ini dikenal sebagai masalah canggung, wicked problems. Masalah-masalah global yang kompleks, saling terkait dan tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara biasa. Krisis iklim, ketimpangan ekonomi, revolusi digital, krisis kepercayaan sosial, serta disrupsi nilai dan pekerjaan akibat kecerdasan buatan. Semua ini menuntut kita untuk berpikir ulang dan bertindak bersama. Kemudian di tengah itu, pendidikan adalah jawaban paling mendasar dan paling strategis. Pendidikan bukan sekedar tempat belajar, ia adalah jantung peradaban. Ia adalah ruang di mana akal, karakter, dan masa depan bangsa dibentuk. Ia adalah tempat lahirnya kesadaran dan kolaborasi, dua hal yang sangat kita butuhkan hari ini. Tema Hari Pendidikan Nasional 2025, partisipasi semesta, mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua, adalah panggilan untuk bergerak bersama. Dan pendidikan tidak bisa dikerjakan sendiri. Pemerintah membutuhkan dukungan dari masyarakat. Sekolah membutuhkan sinergi dengan keluarga. Kampus harus terhubung erat dengan dunia usaha dan komunitas. Kolaborasi adalah kunci. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun kebijakan yang responsif dan adaptif. Kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri dalam membekali lulusan dengan kompetensi masa depan. Kolaborasi adalah guru antara orang tua dalam membangun karakter anak sejak dini. Kolaborasi antara peneliti dan pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa riset tidak berakhir di rak tetapi hidup dalam masyarakat. Di tengah kolaborasi itu, kita tidak boleh lupa pada tugas mulia yang dipikul oleh Bapak, Ibu guru, dosen, dan tenaga kependidikan. Tugas yang bukan hanya mengajar, tetapi membentuk karakter, menyalakan semangat dan memantik inspirasi, dan membuka jalan bagi masa depan anak-anak bangsa. Di ruang kelas, di ruang kuliah, di pelosok dan di kota, merekalah penjaga nyala pendidikan. Tanpa mereka, ilmu kehilangan arah. Tanpa dikasih mereka, cita-cita bangsa tidak akan pernah sampai tujuan. Pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang bangsa. Karena itu, perhatian terhadap sektor pendidikan terus diperkuat, bukan hanya dalam retorika, tetapi dalam kebijakan nyata yang relevan dan tepat sasaran. Pemerintah hadirkan program sekolah rakyat
sekolah unggulan Garuda untuk menjangkau anak-anak dari berbagai latar sosial, memperluas akses beasiswa dari Kartu Indonesia Pintar, KIP Kuliah, LPDP, hingga beasiswa riset dan inovasi dalam dan luar negeri. Kebijakan pemerintah memastikan tidak ada pengurangan anggaran untuk berbagai program beasiswa ini. Jadi Bapak Ibu, jelas bahwa tidak ada efisiensi untuk beasiswa KIP Kuliah dan LPDP, Bapak Ibu. Karena di luar sana banyak suara-suara informasi yang miring, Bapak Ibu, bahwa LPDP ada tidak, KIP Kuliah ada tidak, karena pemerintah menegakkan namanya efisiensi anggaran. Pemerintah lewat Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi mengumumkan bahwa kebijakan pemerintah memastikan tidak ada pengurangan anggaran untuk berbagai program beasiswa ini. Kami tegaskan bahwa tunjangan profesi, tunjangan kinerja bagi guru dan dosen terus menjadi prioritas karena kesejahteraan pendidik adalah fondasi kualitas pendidikan. Juga bantuan guru honorer akan diberikan oleh pemerintah. Jadi teman-teman dosen memang sebenarnya berwajah ceria di hari ini, karena mereka lalu nanti akan dibayarkan tunjangan kinerja. Kata yang paling kental di sini adalah kinerja, Bapak Ibu. Apa kinerja, Bapak Ibu? Salah satu urusan kinerja adalah kehadiran Bapak Ibu dosen di kampus. Tidak bisa datang pagi cas absen, lalu siang hari menghilang di kampus, lalu sore hari baru datang cas absen. Karena kampus akan dimotori, akan diawasi oleh LLDikti. LLDikti akan menunjuk setiap kampus yang ada dosen DPK untuk tetap berkinerja. Kemarin kita sudah rapat bersama dengan kementerian di hari tanggal 30, Bapak Ibu, dan pemerintah kementerian sudah menggarisbawahi yang kita lakukan dengan kinerja, Bapak dan Ibu. Petunjuk teknis akan segera turun untuk bagaimana pembayaran kinerja. Yang jelas bahwa sejak Januari sampai dengan Desember termasuk dalamnya adalah THR dan Tukin 13, Bapak Ibu. Jadi mungkin pagi ini begitu ceria di tanggal 2 Mei Hari Pendidikan Nasional bisa bersenang-senang, tapi yang tetap kita katakan adalah kinerja menjadi kunci bagi seorang dosen. Ibu dan Bapak sekalian, layanilah kelas dengan penuh tanggung jawab, Bapak Ibu. Jangan mengajar 3 SKS tapi keluar 1 SKS. Jangan mengajar praktek tapi keluar hanya setengah SKS, Bapak Ibu, bahaya. Jadi nanti ada di mahasiswa bisa menilai teman-teman dosen, Bapak Ibu dosen, kalau mereka keluar tidak betul, pakai aplikasi lapor. Lapor itu untuk semua orang, silahkan untuk ada di mahasiswa masuki aplikasi lapor. Lapor itu layanan aduan, pengaduan on time, real time, Bapak Ibu. Silahkan ada itu, tinggal masuk ke lapor, dia bisa untuk semua orang bisa masuk. Karena terkait dengan kinerja dosen diawasi penuh, Bapak Ibu. Pemerintah mendorong wajib belajar 13 tahun untuk memastikan bahwa setiap anak Indonesia memiliki akses pendidikan yang layak. Kami terus bekerja untuk meningkatkan kualifikasi akademik dan profesionalisme guru dan dosen agar pendidikan Indonesia benar-benar mampu bersaing di tingkat global. Saudara-saudara yang saya hormati, di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, kami percaya bahwa pendidikan yang baik adalah pendidikan yang berdampak. Untuk wujudkannya, kami menjalankan 5 perilaku utama. Pertama, fokus pada hasil, outcome,
dan dampak impact. Kami tidak lagi cukup puas dengan laporan kegiatan dan angka-angka luaran atau output. Yang lebih penting adalah apa dampaknya bagi masyarakat, apa perubahan nyata yang memberikan masalah. Yang kedua, riset dan inovasi harus menjawab masalah nyata. Kita dorong riset yang berakar pada tantangan Indonesia, mulai dari ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, transisi energi, hingga adaptasi perubahan iklim. Ketiga, ilmu pengetahuan atau sains harus menjadi solusi sosial ekologis. Ilmu bukan hanya milik laboratorium. Ia harus hadir dalam kebijakan publik, dalam keputusan desa, dalam keseharian warga. Keempat, hilirisasi riset untuk kesejahteraan. Kita bangun sinergi antara riset dan dunia industri, UMKM, bahkan koperasi. Teknologi bukan dipamerkan, tetapi untuk digunakan dan dimanfaatkan seluas-luasnya. Kelima, evaluasi akuntabel dan terbuka. Karena kita tidak mencari kesempurnaan, tetapi perbaikan berkelanjutan. Kita harus berani mengakui apa yang belum berhasil dan bersama mencari jalan keluarnya. Transformasi pendidikan tidak bisa ditunda, karena pendidikan hari ini adalah wajah Indonesia di masa depan. Wajah masa depan itu akan ditentukan oleh seberapa kuat kita membangun kolaborasi lintas sektor, lintas generasi, lintas disiplin, dan lintas ekosistem. Saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh insan pendidikan di Indonesia, kepada para guru, kepada para dosen, kepada tenaga kependidikan, kepada peneliti, kepada inovator, serta seluruh pelaku pendidikan, termasuk para orang tua dan pegiat komunitas. Terima kasih atas ketulusan dan kerja keras Anda semua. Mari kita wujudkan Hari Pendidikan Nasional ini sebagai titik tolak untuk memperkuat sinergi dan memperluas dampak. Mari kita tegaskan komitmen untuk membangun pendidikan yang tidak hanya bermutu, tapi juga merata, relevan, dan berpihak pada masa depan. Untuk menutup pidato ini, izinkan saya mengutip pernyataan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Hanya bangsa yang menguasai sains dan teknologi yang akan menjadi bangsa yang makmur. Saya ulang, hanya bangsa yang menguasai sains dan teknologi yang akan menjadi bangsa yang makmur. Pendidikan adalah fondasi dari penguasaan itu. Pada hari ini, kita semua di lapangan ini, di LLDT ini, dan seluruh pelosok negeri sedang membangunnya bersama-sama. Kolaborasi adalah kunci Bapak Ibu. Pendidikan tinggi berdampak adalah kunci Bapak Ibu. Kampus tidak bisa tinggal diam. Kampus harus membangun etos kerja sains dan teknologi. Kampus harus bukan banyak hal. Merasa kampus tidak kuat, lakukanlah. Pak Menteri tekankan, tolong lakukan dengan mentorship. Mentorship itu adalah kunci Bapak Ibu. Jangan kita merasa kita lemah kalau kita tidak mau dimentor. Tidak Bapak Ibu. Itu adalah sebuah panggilan kita. Karena kita memberikan pelayanan kepada mahasiswa, kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ketika pertemuan kita bersama dengan Pak Menteri, dialog bersama dengan Pak Menteri pada tanggal 21 April kemarin, Bapak Ibu di Ternate, kami tekankan kolaborasi, tekankan yang namanya dengan mentorship. Itu harus ditingkatkan. Kampus tidak bisa diam Bapak Ibu. Kampus perlu lakukan kolaborasi, kampus perlu lakukan dampak kepada nasional. Bermitralah dengan semua insan di luar sana Bapak Ibu, bukan saja Budi, tapi dengan pemerintah dan juga swasta, Ibu dan Bapak sekalian. Pimpinan perguruan tinggi memahami ini,
Mungkin nanti kita akan tetap memberikan banyak hal kepada perguruan tinggi di Hari Pendidikan Nasional. Ini pemerintah, terutama Kementerian Dikti Saintek, launching pendidikan tinggi berdampak, Bapak Ibu. Kita punya 3 kementerian: pendidikan dasar menengah, pendidikan tinggi, sains dan teknologi, dan kebudayaan. Hari ini Pak Menteri kita itu menjadi inspektur upacara pada Hari Pendidikan Nasional, Bapak Ibu, di gedung A. Bukan Pak Menteri Dikti Sains, bukan Pak Menteri Dikdasmen, tidak Bapak Ibu. Karena Pak Menteri Pendidikan Menengah lagi sebentar bertugas di luar daerah. Oleh karena itu, 3 kementerian digabung menjadi satu untuk menegakkan yang namanya dengan pendidikan tinggi berdampak. Ini penting Bapak Ibu, kita mencermati pidato Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk kita mengimplementasikan di semua perguruan tinggi yang ada di Maluku dan Maluku Utara. Sekian, terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Rahayu.